tutorial kali ini kita akan membahas tentang post type atau kita akan menggunakan toolset types. Jadi pastikan kalau kalian sebelum mengikuti tutorial kali ini, kalian pergi ke plugins dan kalian sudah menginstal toolset types. Sewaktu kalian menginstal toolset types dan sudah mengaktifasinya, kalian akan mempunyai sebuah menu baru toolset di sini. Yang kalian perlu lihat adalah di bagian post type di sini saja. Yang kita akan gunakan adalah post type dan custom field. Untuk taksonomi, relationship, dan setting ini adalah sesuatu yang advance. Mungkin nanti kalian akan pelajari mungkin setelah kalian memang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam menggunakan WordPress. Jadi yang akan kita fokus utama kita adalah di bagian post type dan custom field saja. Post type adalah untuk membuat sebuah menu baru yang ada di dalam admin dashboard di sini. Jadi kalau kita menggunakan post, hanya menggunakan post saja, post di sini masih sangat terbatas. Karena isi dari si post ini, itu dia hanyalah, kalau kita lihat, dia hanyalah sebuah teks, title, dan juga konten. Dan juga bisa menggunakan misalnya kategoris dan featured image di sini. Tapi kalau kita misalnya ingin menggunakan portfolio kita, jadi kita ingin memasukkan portfolio kita tidak bisa memasukkannya di dalam sini karena keterbatasan yang ada di dalamnya. Nah, dengan menggunakan custom post type, kita dapat membuat sesuatu yang lebih advance lagi, sesuatu yang lebih lengkap lagi. Jadi yang sekarang kita akan menggunakan post type. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah portfolio custom post type. Jadi di sini sekarang kita akan pergi ke post type. Lalu di bagian post type di sini, kalau kalian lihat sekarang sudah ada beberapa di dalam post type sudah ada post type yang sudah terinstall. Ini adalah kepunyaan dari WordPress, yaitu ada media, pages, dan post. Nah, kita akan membuat yang custom. Kita akan klik add new. Dan di sini misalnya di sini kita akan menggunakan namanya, kita akan berikan namanya portfolio. Di sini kalian harus menggunakan Prowler. Jadi karena kita di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi Prowler, portfolios. Lalu untuk singularnya adalah portfolio. Nah, sebetulnya kalau kalian ingin memaksakan nama Prowler dan nama singular itu sama, karena misalnya kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia yang ada di sini menunya. Karena kita tidak mempunyai bahasa Prowler dan singular, jadi bisa kalian isi dengan nama yang sama. Slug-nya biarkan sesuai dengan apa yang sudah kita buat di sini. Dia akan otomatis terbuat slug dari apa yang sudah kita masukkan di sini. Untuk editornya, saya sarankan kita menggunakan Classic karena ini akan lebih mudah nantinya dibandingkan kita menggunakan blok. Oke, lalu ikonnya kalian bisa ganti dengan icon yang sudah ada di sini. Bebas kalian ingin memilih yang mana saja, saya akan memuat yang di sini. Dan di sini secara default ada title dan editor. Title adalah untuk memberikan si nama title dari setiap portfolio yang kita bikin. Editor adalah setiap kontennya, tapi kita tidak akan memerlukan di sini karena kita nanti akan membuatnya dengan yang kita sendiri. Jadi kalian bisa uncheck yang editor di sini. Dan yang lainnya sisanya kalian bisa biarkan saja. Untuk admin menu positionnya setelah dari dashboard yang ada di sini. Jadi saya akan membuatnya dashboard. Saya save post type, dan di sini karena kadang kalau kalian punya seperti ini, slug seperti ini sudah di reserve oleh si WordPress. Jadi kalian bisa tambahin aja, bisa kalian tambahin portfolio seperti ini atau seperti portfolio post atau apapun yang namanya, asal jangan menggunakan spasi. Kalau spasi kalian gunakan dengan dash atau underscore. Sini saya akan tambahin pakai S aja, lalu saya save post type-nya lagi. Nanti dia akan muncul di bagian di sini. Nah, di sini adalah tempat di mana kita mengisi semua portfolio kita. Jadi misalnya di sini portfolios, saya klik. Sekarang kita belum mempunyai item apapun. Sekarang saya akan klik add new. Kita akan coba lihat. Nah, karena tadi kita hanya mengcek title saja, maka kita hanya dapat memasukkan nama title saja. Tetapi kalau kita tadi ingin memasukkan misalnya portfolio kita akan mempunyai sebuah feature, ada gambar cover, lalu ada gambar galerinya, lalu ada misalnya deskripsinya, itu belum bisa kita masukkan di sini. Nah, jadi sebelum kita masukin items yang ada di sini, kita pergi ke toolset, lalu ada di sini ada custom field. Kalian klik custom field,
Nanti di sini kita bisa pastikan kalian masukin di post field. Di post field ini adalah untuk dimasukkan ke dalam custom post type yang sudah kita bikin. User field ini adalah kita memasukkan field-field tambahan ke dalam user yang akan kita bikin. Karena di dalam WordPress kalian dapat membuat user sebanyak apapun. Lalu ada term field. Nah, di sini adalah yang menggunakan taksonomis. Pada lagi, biasanya kalau kalian awal menggunakan WordPress, itu akan kebingungan. Taksonomis ini adalah sesuatu yang bisa kalian berikan seperti kategori. Jadi misalnya portfolio kalian kalian bikin semuanya itu dengan kalian pisahkan dengan beberapa kategori. Misalnya ada yang branding, ada graphic design, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa menggunakannya dengan taksonomis, tetapi dia tidak semudah yang seperti hanya membuat itu saja. Jadi lebih baik kalian fokus ke dalam post field saja dulu. Oke, di sini kita bisa add new group. Lalu add new group, di sini kita bisa memberikan nama untuk si grup ini. Jadi karena grup ini akan kita isi untuk mengisi si portfolio di sini. Jadi saya akan membuat di sini portfolio details. Oke. Nah, di sini kita bisa add new field. Nah, dari sini kalian harus membuat perencanaan apa saja yang ingin kalian masukkan di dalam portfolio ini. Misalnya kalau di saya, karena tadi saya sudah mempunyai judul portfolionya, jadi yang saya butuhkan yang lain adalah gambar covernya. Lalu ada gambar galerinya, mungkin bisa lebih dari satu untuk gambar galerinya. Lalu yang berikutnya adalah misalnya kita akan buat yang lain adalah untuk deskripsinya. Oke, jadi kita akan punya 3 field. Jadi sekarang kita akan add new field. Add new field, di sini kalian bisa memasukkan field apa saja. Audio, untuk memasukkan audio atau musik, audio file. Jadi kalau kalian misalnya ingin suatu si portfolio kalian adalah misalnya musik. Jadi biar nanti kalian bisa ada audio player yang bisa kalian masukin di dalam sini, kalian bisa klik audio di situ. Tapi kita akan membuat yang lain. Karena kita di sini akan membuat yang gambar, jadi kalian akan memilih image. Kita klik image di sini, dan image-nya di sini kalian harus memberi nama field-nya. Nah, untuk memberi nama field-nya, biasanya kita harus memberi nama field-nya itu yang unik. Jadi di sini saya akan kasih nama misalnya portfolio image. Portfolio cover image. Jadi cover image hanya satu, hanya untuk jadi covernya. Dan field slug-nya pasti akan tergenerate otomatis dari field name-nya. Untuk yang lainnya, tidak perlu kalian isi. Ini biasanya kalian isi untuk, misalnya placeholder-nya isi dengan gambar portfolio cover kalian. Ini biasanya kalian gunakan kalau kalian nanti ingin membuat sebuah website untuk klien kalian. Jadi untuk memberi bantuan ke mereka, mengisinya seperti apa, kalian bisa membuatnya di sini. Oke, sekarang kita sudah membuat yang portfolio cover image. Kalian klik aja di sini. Lalu kalian tambahin yang field lainnya. Karena tadi kita ingin mempunyai galeri, dan di sini karena kita tidak menggunakan toolset blocks atau yang lain-lainnya, karena kita menggunakan Elementor. Nah, di Elementor dengan toolset types belum begitu tersinkronisasi dengan baik. Jadi di sini kalian akan kita akan membuatnya dengan, misalnya kalian mempunyai 3 gambar galeri. Jadi gambar galeri 1, misalnya di sini portfolio galeri 1. Seperti ini. Dan kita akan misalnya bikin 3 portfolio galeri. Jadi saya akan bikin portfolio galeri 2. Kalau kalian menggunakan misalnya toolset blocks, adalah yang sama dengan toolset juga di sini. Toolset blocks itu kalian dapat membuatnya hanya 1 galeri saja. Dan nanti di dalam galeri tersebut kalian bisa mempunyai banyak bisa lebih dari 1, mengupload gambar lebih dari 1 yang nantinya bisa ditampilkan secara langsung. Tetapi karena di sini kita menggunakan Elementor, jadi kita harus sedikit mengakali tampilan yang ada di sana. Kalau di sini misalnya portfolio galeri 3.
seperti itu. Nah, di sini sekarang saya bisa mengupload cover image kalau ada galeri 1, galeri 2, galeri 3. Jadi kita hanya dapat membuat 3 galeri. Lalu yang berikutnya, sekarang akan ada description. Deskripsi saya akan menggunakan, kita bisa menggunakan multiple lines atau WYSIWYG. Kalau WYSIWYG adalah bentuknya text editor yang misalnya kalian bisa menambahkan bold, italic, dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya multiple lines, semua teksnya adalah sama secara default. Jadi saya akan menggunakan WYSIWYG. Dan di sini saya akan memberikan portfolio description seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah mempunyai field-nya. Sekarang kita save dulu. Save field group. Nah, sewaktu kita sudah selesai save field group, kita dapat melakukan edit di sini. Kalau kita tidak melakukan edit, yang ini, semua field ini akan masuk ke dalam setiap post type. Ada di bagian portfolio, ada di bagian post, ada di bagian media, ada di bagian pages. Dan kita tidak ingin itu, karena kita hanya ingin ini ada di bagian menu portfolio saja. Jadi kalian klik edit di sini, dan kalian klik portfolios, atau sesuai dengan custom post type yang kalian inginkan. Kalian klik apply, dan edit yang di sini itu baru bisa muncul sewaktu kalian klik save field group yang ada di sini. Jadi setiap kali kalian memasukkan fieldnya, save field group, jangan lupa appears on-nya kalian rubah. Dan sekarang karena kita sudah membuat ini sudah appears in portfolios, waktu kalian masuk ke portfolio, belum ada item apapun, kalian bisa add new. Dan di sini sekarang kita sudah mempunyai portfolio details seperti ini. Jadi di sini misalnya namanya adalah portfolio 1. Nah, seperti itu. Cover image-nya saya akan gunakan misalnya cover image di gambar ini. Galerinya misalnya yang ini. Dan galeri kedua saya bilang ini. Galeri ketiga saya akan ambil yang ini lagi. Dan deskripsinya di sini saya akan ambil dari Lorem Ipsum aja ya. Biar kita cepat. Kita masukkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu kita klik publish. Oke. Sekarang sewaktu kita ke all items, dia sudah muncul satu portfolio. Nah, idealnya pasti kita akan mempunyai lebih dari satu portfolio. Jadi di sini saya akan membuat sampai 3 portfolio. Jadi saya klik add new lagi. Di sini title-nya akan saya bikin portfolio 2. Tapi kalian bebas ya, nanti kalian masukkan dengan sesuatu yang kalian sudah punya. Dan saya akan, untuk cover image-nya saya akan buat yang lain. Portfolio galerinya saya akan klik random saja. Jadi di sini kita dapat membuat multiple items yang nantinya bisa kita tampilkan ke dalam website kita. Oke, saya akan buat yang sama. Sekarang untuk add new, kalian bisa ada klik add new di sini langsung, jadi tidak perlu langsung ada di sana. Di sini portfolio 3. Oke. Ini saya isi aja biar ada isinya doang. Oke, portfolio description-nya sudah sama. Oke, kita klik publish. Sekarang kalau kita ke all items, ada 3 portfolio seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan si 3 portfolio ini ke dalam website kita? Nah, kita akan pergi lagi ke bagian pages di sini. Lalu di sini di bagian homepage, karena tadi kita sudah buat homepage, di sini saya edit with Elementor. Dan saya akan mengganti yang di sini, jadi saya akan delete aja yang di sini nih. Tadi kita sudah belajar yang ini ya. Saya akan menambahkan sebuah kolom. Kita akan menampilkan semua portfolio ada di sini. Jadi di sini saya akan menambahkan plus, dan di sini kalian bisa menggantinya dengan saya coba lihat dulu ya. Di sini kita ada apa saja.
Oke, sepertinya kita bisa menggunakan yang di dalam post ini. Jadi kalau kalian ingin menggunakan ini, kalian bisa menggunakan post yang di sini. Kita akan coba dulu. Seharusnya bisa. Jadi kalian tinggal masukkan di sini. Dan di sini sekarang kalian bisa mengganti di sini skinnya kalian ganti dulu. Misalnya kita ganti menjadi cards, bentuknya seperti ini. Dan di sini sekarang dia hanya menargetkan untuk si sekarang kalian pergi ke bagian query, dia menargetkannya ke source-nya adalah post. Sedangkan yang kita inginkan adalah portfolios. Jadi kalian bisa mengganti di sini dan kalian bisa mengganti ke custom post type yang kalian inginkan, yaitu di sini ada portfolios. Kalian klik dan di sini sekarang sudah muncul portfolio 3, portfolio 2, portfolio 1. Ini adalah custom post type yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti ini. Lalu di sini kalian bisa menggantinya dengan misalnya date-nya. Kalian bisa ganti ordernya, kalian bisa ganti dengan title, ascending, misalnya seperti itu. Dan kalian bisa bikin pagination. Pagination itu adalah kalau misalnya kalian ingin buat dia hanya ditampilkan 3, tapi untuk pagination yang berikutnya, misalnya kalian punya 9 dan kalian hanya ingin menampilkan 3 per halaman, jadi nanti dia akan ada 3 bullet seperti itu. Page limit misalnya saya akan bikin jadi 2. Jadi saya page limitnya, ini page limitnya, tetapi untuk query-nya kalian bisa masukin ke bagian layout di sini dan columns-nya bisa kalian rubah. Misalnya di sini kalian bikin 2, post per page-nya itu hanya 2 misalnya. Jadi di sini ada previous dan next. Seperti itu. Ya, pagination akan muncul kalau misalkan dia ada yang lebih. Kalau misalnya tidak ada yang lebih, dia tidak akan muncul. Jadi di sini saya akan bikin 3 kolom. Post per page-nya adalah 3. Tapi karena hanya ada 3, jadi tidak ada pagination-nya tidak muncul. Seperti itu. Dan di sini kalian bisa menambahkan metadata. Jadi misalnya di sini ada date dan comments. Saya nggak ingin ada comments, jadi saya matikan comments-nya di sini. Kalian bisa menambahkan metadata. Dia akan menambahkan metadata di bagian bawah sini. Jadi misalnya ada author. Autornya adalah si admin. Seperti itu. Tapi nanti misalnya kita akan ganti dengan yang lain. Misalnya kalian date-nya akan bisa tambahin juga dengan yang lain. Dan ini kalian bisa membuatnya seperti itu. Show image-nya bisa kalian ganti yes, dan di sini sebetulnya bisa kalian ganti untuk image-nya, tapi saya rada lupa di mana. Coba saya cari terlebih dahulu. Nah, image-nya sepertinya di sini. Image-nya bisa kita ganti dengan Oke, sepertinya kita kalau misalnya kalian menggunakan post, dia akan terbatas seperti di sini, tapi nanti sebetulnya ada tambahan yang lain. Nanti saya akan coba cari, nanti saya akan masukkan ini sewaktu kalian membuat yang buat di dalam sampel ya, sampel website. Sebetulnya ada yang lain lagi, kalau nggak salah, kita tidak menggunakan, kita akan menggunakan yang namanya nanti templates. Jadi nanti templates-nya itu akan bisa kita gunakan dengan toolset. Nanti saya akan coba cari. Kita bisa membuat custom ya, bentuknya nggak bentuk card seperti ini, tapi sekarang kurang lebih seperti ini. Jadi
Sebetulnya Elementor dan toolset types itu sebetulnya sudah lumayan bisa baik bekerjanya, tapi nanti untuk yang berikutnya, nanti di sampel website nanti kita akan bikin yang di sini dengan sesuatu yang custom. Sekarang kita klik update dan saya preview changes terlebih dahulu. Nah, di sini sewaktu kita klik, di sini bisa read more dan dia akan masuk ke dalam portfolio 1. Kalau kalian lihat di sini, dia masih bentuknya masih kosong dan belum ada isi apapun. Dan di sini kita sebenarnya nanti bisa kita ganti dengan menggunakan theme builder yang ada di sini. Jadi kalau kalian membuat theme builder dan kalian bisa membuat single page di sini bisa kalian klik plus dan nanti kalian bisa membuat sebuah single page untuk setiap halaman portfolio. Di sini kalian close dan di sini kita bisa membuat sebuah, misalnya saya akan menambahkan image. Saya akan menambahkan sebuah image. Kita tambahkan image di sini. Oops, sorry, ini harus saya close dulu. Oke, ini saya delete dulu ya. Nah, image ini kalian bisa ganti dengan menggunakan dynamic text. Karena di sini nanti kita akan meload semua gambar cover image yang sudah tadi kita masukkan di sini. Dynamic text. Dan di sini bisa kita ganti menjadi toolset image field. Dan di sini, di toolset image field, kalian bisa klik lagi nanti untuk merubah settingnya. Dan key-nya ini adalah portfolio cover image. Oke. Kalian save dulu, kalian klik publish. Dan di sini, di publish, ini adalah untuk semua custom post type. Jadi bentuknya adalah post untuk, kita jangan menggunakan post, tetapi kita akan menggunakan portfolios di sini. Untuk semua portfolios, single page nanti dia akan menggunakan di sini. Save and close. Oke, sekarang kalian bisa reload di sini. Dan dia sudah akan membuat si gambar cover yang tadi. Kalau misalnya saya akan ganti ke misalnya portfolio 2, dia akan mempunyai gambar yang lain, yang sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan. Kita sekarang, contohnya kita ambil yang portfolio 1 ya. Sekarang kita ambil portfolio 1, dan kita akan kembali exit to dashboard. Dan di portfolios di sini, sekarang saya akan ganti portfolio 1, saya akan ganti gambar cover image-nya. Saya akan ganti dengan gambar yang lain. Misalnya saya akan ganti dengan gambar ini. Add image, update. Lalu sewaktu saya reload di sini, dia pun juga akan terganti. Jadi kita sudah mengkonekkan dengan setiap halaman, dengan halaman bagian depan, dengan tampilan yang sudah ada di sini. Nah, itu kurang lebih apa yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan custom post type. Nanti untuk yang lebih jelasnya lagi, untuk yang nanti kita membuat lebih customnya lagi, kita akan membuatnya dengan di satu hari di kelas pertemuan setelah liburan. Jadi nanti kita akan membuat dari awal sampai akhir dengan menggunakan Elementor dan toolset types. Oke, sekian dari untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di kelas setelah liburan.